Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran IPS kelas 7 pertemuan ke-15 yang berjudul hubungan antara kelangkaan, permintaan, penawaran, dan harga untuk kesejahteraan masyarakat. Kelangkaan merupakan persoalan ekonomi yang paling mendasar dikarenakan keinginan manusia yang tidak terbatas dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas. Bisa kita lihat ya, barang yang pertama adalah gambar minyak goreng yang sekarang sedang langka. Yang kedua, antrian yang sangat padat dan ramai untuk mengantri minyak goreng. Apakah penyebab kelangkaan itu? Mari kita simak. Yang pertama, perbedaan letak geografis. Perbedaan letak geografis berpengaruh pada kekayaan sumber daya alam masing-masing daerah. Bisa dilihat ada gambar peta Indonesia. Masing-masing daerah pasti memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Contohnya, gambar pertama adalah daerah pegunungan, yaitu penghasil sayur. Dan gambar kedua yaitu pantai, penghasil ikan. Kedua daerah tersebut saling melengkapi satu sama lain. Yang kedua, pertumbuhan penduduk menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan dengan persediaan barang dan jasa. Bisa dilihat gambar yang pertama adalah penduduk kota, sangat padat penduduknya karena pusat ibu kota negara. Yang kedua adalah penduduk desa. Bisa dilihat ya gambar yang kedua. Yang ketiga adalah keterbatasan produk barang. Keterbatasan kemampuan produksi barang memicu ketersediaan pasokan kebutuhan konsumen. Gambar yang pertama adalah produksi tekstil, pakaian ya. Yang kedua, gambar produksi elektronik. Selanjutnya, keterkaitan antara pasar dan distribusi dapat kita lihat peranan pasar dalam mendistribusikan barang dan jasa. Masih ingatkah kalian apakah itu distribusi? Distribusi adalah kegiatan yang sangat penting agar produk dari produsen bisa sampai ke tangan konsumen dengan efektif. Yang pertama yaitu mempermudah konsumen memperoleh barang konsumen. Dengan adanya pasar dan distribusi, barang dan jasa yang dihasilkan produsen akan dapat dinikmati oleh konsumen baik melalui pasar tradisional maupun modern. Yang kedua, membentuk terciptanya harga barang yang stabil. Dengan adanya pasar, barang-barang dapat tersalurkan kepada konsumen. Produksi penyaluran akan membuat harga relatif stabil. Yang ketiga, produsen akan mempertahankan keuntungan dan penjualan produk. Keuntungan bagi produk dengan adanya pasar dan distribusi akan mempertahankan penjualan dengan stabil. Penjualan ini akan mempengaruhi keuntungan yang diperoleh. Selanjutnya, kita akan membahas bagi perekonomian nasional peranan pasar dalam pemenuhan kebutuhan antar ruang dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, peranan sebagai produsen. Bisa dilihat gambar yang pertama adalah produsen kue, banyak tenaga kerja yang sedang membuat kue. Dan gambar yang kedua adalah produsen beras. Yang kedua adalah produsen sebagai konsumen. Yang pertama adalah gambar masyarakat sedang membeli sayuran. Dan yang kedua adalah gambar masyarakat sedang membeli sebuah kue di toko kue. Yang ketiga, peranan bagi pembangunan. Bisa dilihat gambar yang pertama yaitu pembangunan jalan. Banyak pekerja yang sedang membuat jalan aspal. Dan yang kedua adalah gambar pembangunan gedung. Yang terakhir yaitu peranan pasar bagi sumber daya manusia. Peranan pasar untuk sumber daya manusia yaitu keberadaan pasar dapat membuka peluang untuk masyarakat dalam memperoleh pekerjaan dan berwira swasta. Pasar yang ramai dikunjungi konsumen akan dapat berkembang dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar sehingga mampu membantu dalam menekan angka pengangguran.
Pembahasan yang terakhir adalah ketersediaan sumber daya alam. Apa sih ketersediaan sumber daya alam itu? Nah, ketersediaan sumber daya alam merupakan hal penting dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata dengan harga terjangkau. Nah, setelah itu kelangkaan yang mendorong manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk menyediakan barang atau jasa dan kemudian mendistribusikan kepada masyarakat demi tercapainya kesejahteraan hidup manusia.